Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan menghadirkan partai dari salah satu pecatur kebanggaan Indonesia, ya, Novendra Priasmoro. Partai ini cukup mengesankan karena yang dihadapi adalah Yue, pecatur Cina yang memiliki elo rating jauh di atasnya. Partai ini terjadi pada tahun 2017 di kejuaraan Asia usia di bawah 23 tahun di Ashgabat, Turkmenistan. Oke, langsung saja kita ikuti partai yang berlangsung cukup keras ini. Bermain sebagai putih, Yue memulai permainan dengan B3. Novendra Priasmoro membalas kuda F6. Yue mengembangkan gajahnya ke B2. Fianchetto gajah dibalas E6 membuka jalur pengembangan gajah. Yue melanjutkan E3 membuka jalur diagonal gajahnya. Gajah ke E7 dan Yue memainkan langkah yang sedikit ambisius, ya, F4, sedikit membuka pertahanan sayap rajanya. Novendra bermain B6 persiapan Fianchetto gajah. Yue lalu mengembangkan kudanya gajah B7 dan benteng D1. Untuk kedua kali Yue memainkan langkah yang cukup ambisius, menghilangkan peluang rokade pendeknya sekaligus mempersiapkan dorongan pion G4, membuat badai pion yang membongkar pertahanan putih sayap raja. D6, dan benar saja putih segera bermain aksi badai pion di sayap raja dengan G4. Mungkin Yue menganggap lawannya terlalu jauh dari segi elo rating sehingga berani memainkan opening yang tajam, berani, riskan dan beresiko, dan Novendra berupaya mengimbangi dengan bermain H6, kuda C3, kuda B ke D7, menteri E2, A5, dan benar saja Yue bermain rokade panjang. Putih memang telah berkomitmen melakukan serangan di sayap raja, sehingga mau tak mau dia harus mengamankan rajanya di sayap menteri dengan rokade panjang. Novendra melanjutkan kuda C5. Yue mulai bermain api di sayap raja dengan G5, awal dari pendobrakan putih. H kali G5 dan balik dipukul pion, mengancam kuda. Kuda menghindar ke H5 dan G6. Putih terus berupaya menggempur. Sampai di sini dapat dilihat bahwa putih sementara yang mengambil inisiatif. Di posisi ini, bila hitam menerima pertukaran, maka benteng putih mengambil, dan setelahnya putih akan menekan kuat pion G7, sebuah posisi dan tekanan yang kuat untuk putih. Oleh karena itu, di partai aslinya Novendra bermain F5 memblokir lajur G tetap tertutup. Gajah G2, menteri D7, kuda D4 membuka diagonal dan menawarkan pertukaran gajah, dan hitam rokade panjang. Gajah pukul gajah dan balik dipukul raja. E4, gajah F6 mengancam kuda. Menteri ke E3 dan F kali E4, kuda kali E4 dan kuda kali E4, menteri kali E4, skak D5, sebuah perangkap agar menteri makan pion E6. Dalam posisi ini putih tidak boleh terpancing dengan bermain menteri kali E6 karena hitam dapat bermain gajah kali D4 dan only move menteri kali D7, dan hitam memiliki satu tempo skak sekaligus memukul gajah terlebih dahulu. Skak dan only move raja harus mengambil, dan benteng kali D7, dan hitam akan unggul satu kuda penuh. Oleh karena itu di partai aslinya Yue tidak terpancing dan bermain menteri G4, balik mengancam pion E6 dengan kudanya. Novendra E5 mengancam kuda, kuda ke E6, dan sekarang benteng di D8 tidak dapat menghindar dan harus satu rantai dengan menteri, karena kalau misal bergeser ke E8 maka kuda ke C5 skak sambil discover attack ke menteri. B kali C5, dan akibat menteri hitam tidak terkawal maka menteri pukul menteri dan menteri hitam lenyap dan putih dapat menang.
Oleh karena itu di partai aslinya hitam merelakan bentengnya dan memainkan rajanya ke bilapan agar posisi raja tidak dapat diskak kuda, dan putih dengan senang hati melahap benteng itu. Boleh dikata sampai di sini putih masih memegang kendali permainan. Oke, kita lanjutkan. Menteri kali 8, YW bermain benteng D ke E1, menyerang 2 kali pion pusat hitam, dan Novendra menambah backup dengan menterinya. Benteng G ke F1, kuda F4 membuka lajur H sambil mengancam pion H2. Putih melepas pion H-nya dan bermain D4 demi merebut dominasi pusat. Benteng pukul pion dan D kali E5. Dan apakah ini sebuah garpuan? Ternyata tidak, karena hitam memiliki suatu tempo penting dengan bermain menteri C5, mengancam mat di C2, memaksa menteri mundur, dan gajah G5, ancaman berbahaya discover skak. Raja B1 menghindar dari ancaman discover skak, dan sekarang putih memiliki pion bebas yang didukung oleh bentengnya. Pion E5 ini siap maju ke depan, tapi Novendra berupaya menahan laju pion itu dengan bermain kuda E6. Benteng E2 mengajak pertukaran benteng untuk melenyapkan dominasi benteng hitam di baris kedua. Lalu benteng hitam mundur ke baris ke-6. Benteng G2, gajah E3, menteri G4 mengancam kuda, menteri C6, gajah C1, dan gajah kali C1 balik dipukul benteng. Kuda C5 persiapan ke-4, menteri F4. Pada posisi ini sepintas apabila hitam melanjutkan kudanya ke E4, sepintas terlihat bagus, tapi sebenarnya merupakan langkah blunder karena putih dapat melakukan pengorbanan menteri pukul benteng. Setelah pion memukul, maka pion ini akan berhasil promosi di baris terakhir, dan Novendra di partai aslinya memundurkan kudanya ke E6, mengawal lintasan lajur G dari ancaman promosi. Menteri D2, A4, langkah bagus dari hitam. Bila pion hitam ini dipukul, maka akan membuka pertahanan Raja Putih. Bila dibiarkan, maka pion ini akan terus maju dan menjadi pion beracun. Putih melanjutkan benteng F1, benteng H4, benteng D1 menyerang pion, dibalas D4, benteng F2, A3. Sekarang pion ini menjadi pion beracun. Kelak pion ini juga berperan menentukan kemenangan hitam. Cukup krusial pion hitam ini dalam membatasi gerak Raja Putih. YW melanjutkan menteri ke C1 mengancam pion menteri ke C5. Pion hitam ini tidak boleh gugur begitu saja, harus dipertahankan karena cukup penting perannya. Benteng E2 mengawal pion E5, benteng H3, benteng F1, benteng C3, menteri D2, dan menteri ke D5. Benteng D1, menteri C5. Pada posisi ini YW melepas pion pusatnya dengan bermain benteng F2, dan Novendra segera memakan pion pusat putih. Menteri E2 mengajak pertukaran menteri, menteri ke D5, menteri A6. Sekarang YW bermaksud melakukan serangan balik dengan menteri dan bentengnya di baris terakhir. Novendra merespon menteri C5, benteng H1 mengancam ke H8, dan kuda hitam mundur. Benteng H8 dan menteri hitam ke E7. Sekarang baru terlihat bahwa peran pion hitam A3 ini sangat krusial dalam membatasi gerak raja lawan. Bila tidak ada pion hitam A3, maka putih dapat menang dengan menumpuk bentengnya di baris terakhir. Tapi lagi-lagi ini digagalkan dengan tempo skakmat di menteri E1. Semua ini dapat terjadi karena adanya pion beracun A3, dan posisi menteri hitam ini sangat tepat. Ada 3 fungsi dari posisi menteri ini: mengawal kuda, melindungi pion, dan juga mengancam mat. Oke, kita lanjutkan. YW lalu bermain
Menteri F1 melindungi dari ancaman mat. Benteng E3 sekarang ada ancaman benteng E1. Menteri ke C1, benteng E1, benteng kali D8, tapi Novendra menolak memakan benteng itu dan bermain Raja B7. Dan sampai posisi ini Yue menyerah, karena apabila dilanjutkan misalnya dengan menyelamatkan bentengnya ke F8, maka benteng kali C1 skak, only move Raja mengambil, dan Menteri ke E1 skak mat. Posisi pion hitam A3 yang sangat-sangat penting dan krusial. Atau apabila putih melanjutkan benteng kali D4, maka benteng kali C1 skak, Raja mengambil, Menteri ke E1 skak, benteng D1, dan Menteri kali F2, Menteri lawan benteng. Hitam menang material. Benar-benar partai yang sangat mengesankan buat Novendra, apalagi lawannya memiliki elo rating jauh di atasnya. Demikianlah partai antara Novendra Priasmoro saat melawan Yue dari China di ajang kejuaraan Asia di usia 23 tahun di Ashgabat, Turkmenistan. Oke, dan selanjutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya adalah Menteri ke G8 skak, benteng mengambil, dan F8 promosi menjadi kuda. Satu-satunya langkah Raja H8 dan benteng ke H7 skak mat. Dan selanjutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.